Indonesia negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ternyata masih menggantungkan kebutuhan pangan masyarakatnya lewat impor. Ketergantungan pada impor pangan tentunya dapat mengancam kedaulatan kebijakan pangan Indonesia. Dalam masa awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjanjikan Indonesia akan swasembada pangan terutama untuk 3 produk yakni beras, kedelai, dan jagung. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2021, nilai impor pangan seperti kedelai, jagung, dan beras masih naik. Volume impor komoditas jagung periode Januari hingga September 2020 sebesar 911,19 ribu ton. Kemudian, pada 2021, komoditas yang banyak digunakan untuk pakan ternak ini naik menjadi 995,99 ribu ton. Hal yang sama juga dialami oleh kedelai, di mana impor bahan dasar pembuatan tahu tempe ini meningkat 0,58% pada 2021 menjadi 2,48 juta ton, dibanding tahun sebelumnya 2,47 juta ton. Sementara untuk impor beras juga mengalami kenaikan 14,44% pada tahun 2021, yakni sebesar 407.740 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya 356.286 ton. Namun, impor ini hanya berlaku untuk beras khusus karena diketahui sejak tahun 2019 pemerintah telah menutup keran impor beras secara besar-besaran. Izin impor beras saat ini hanya untuk keperluan khusus seperti untuk keperluan hotel, restoran, kafe, dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, serta beras pecah 100% untuk keperluan bahan baku industri. Boleh dibilang Indonesia memang cukup sukses membenahi produksi beras di dalam negeri. Hal ini juga diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang mengatakan saat ini Bulog hanya memiliki wewenang untuk mengurus beras. Ia juga mengungkapkan bahwa Bulog telah berhasil mengekspor beras karena adanya kelebihan produksi beras nasional setelah 3 tahun lamanya tidak mengimpor beras. Hanya punya kewenangan satu yaitu beras. Ya. Kita konsen pada beras dan sekali lagi saya membuktikan ya, dan Pak Presiden sudah mendeklar bahwa kita sudah 3 tahun berturut-turut tidak impor beras, ya. Bahkan awal-awal kita mau COVID, saya sudah mau ekspor beras karena kelebihan dari produksi beras kita. Namun data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan hingga Februari 2022 ini, Indonesia masih diserbu impor berbagai macam komoditas pangan. Tercatat 10 produk pangan masih diimpor oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produk tersebut mulai dari beras, daging ayam, telur unggas, jenis lembu, daging jenis lembu, cabai, susu, gula, bawang putih, dan kedelai. Sejumlah langkah strategis pun telah ditempuh pemerintah untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Pembentukan Bappenas diharapkan dapat mengantisipasi berbagai persoalan pangan di tanah air, termasuk masalah impor. Selama ini keputusan-keputusan strategis dalam kebijakan perdagangan selalu melewati rapat koordinasi antar kementerian yang menghabiskan waktu. Akibatnya, impor pangan kehilangan momentum saat harga komoditas di pasar internasional murah. Alhasil, barang impor tersebut tidak cukup berhasil untuk menstabilkan harga. Dengan keberadaan Badan Pangan Nasional akan membuat lebih jelas kapan impor harus dilakukan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor akan menjadi alternatif terakhir, sehingga impor hanya akan dilakukan apabila 100% dari produksi nasional belum bisa dipenuhi. Kita akan utamakan stok kita ini semuanya dari dalam negeri. Kemudian ada ketersediaan cadangan pangan, dan kalau memang diperlukan untuk ditambah, ya kita harus lakukan impor, tetapi harus terukur. Prioritasnya adalah produksi dalam negeri. Tak hanya itu, saat ini pemerintah juga telah memulai proyek food estate di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur yang diharapkan bakal meningkatkan produktivitas pangan Indonesia di masa mendatang. Jadi berharap dengan punya organ Bulog nanti di bawahnya, Bulog ini bisa kita kembalikan fungsinya seperti dulu, ya.
Jadi punya cadangan pangan, nanti kita kalkulasi berapa yang akan kita siapkan. Saat ini yang punya itu hanya beras gitu ya. Padahal nanti akan ada jagung, kedelai, yang harganya itu fluktuasinya cukup tinggi. Juga produk-produk lain ya yang nanti kita harus detailkan bagaimana treatmentnya satu persatu. Namun, swasembada pangan tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia. Terakhir kali, Indonesia mendapat predikat swasembada pangan untuk beras pada tahun 1984 hingga 1988. Lalu, kapan Indonesia bisa kembali mewujudkan swasembada pangan? Tak hanya pada komoditas beras, namun juga di berbagai komoditas pangan lainnya. Tim Redaksi CNBC Indonesia.